Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Mutiara Putri Jerawan dengan NIM 220305502016, nomor urut 30. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang akan membahas dua poin. Di mana poin pertama akan membahas mengenai empat fase pada perawatan dan pengobatan gizi pada balita. Nah, fase yang pertama itu adalah fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Lalu ada pemantauan pada fase stabilisasi. Yang pertama itu mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan. Lalu yang kedua mencatat tanda-tanda bahaya. Selanjutnya mencatat derajat edema. Selanjutnya mencatat asupan formula. Dan kelima itu mencatat frekuensi defekasi. Keenam mencatat konsistensi feses, dan yang terakhir itu mencatat volume urin dan berat badan. Lalu ada fase yang kedua, itu fase transisi, di mana fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Lalu yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTR. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Ini berlangsung selama 2 sampai 4 bulan. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah transisi dan mendapat formula 100 atau EPO. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Lalu apa yang dimaksud dengan formula 100? Jadi formula 100 itu merupakan formula khusus yang terdiri dari susu, gula, minyak, dan mineral mix atau larutan elektrolit yang digunakan untuk terapi gizi buruk. Lalu apa itu RUTR? RUTR merupakan pangan khusus siap konsumsi yang padat gizi dan setara dengan formula 100 serta diperkaya dengan vitamin dan mineral. RUTF ini diperuntukkan bagi balita gizi buruk usia lebih dari 6 bulan sesuai rekomendasi WHO. Pemberian RUTF di Indonesia diprioritaskan pada anak usia di atas 12 bulan. Lalu fase yang terakhir itu ada fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemutihan atau PMTP. Lalu poin kedua yang akan saya bahas di sini mengenai 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia ini keadaan di mana kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh muncung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Lalu langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia ini keadaan di mana suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan
ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Jadi, energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menguatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, masuk kepala dengan pakaian dan selimut. Lalu, langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Jadi semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Lalu gunakan larutan peralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau Resomal. Lalu bagaimana cara pencegahan dan cara mengatasi dehidrasi? Yang pertama itu oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar natrium menjadi lebih rendah, menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua, gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga itu larutan elektrolit atau mineral mix. Nah, diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Lalu di sini bisa dilihat cara pembuatan Resomal. Bahannya yang digunakan itu Oralit WHO dengan jumlah 1 saset atau 200 ml. Itu gula pasir dengan jumlah 10 gram. Lalu yang ketiga lakukan mineral mix dengan jumlah 8 ml. Tambah dengan cair menjadi 400 ml. Lalu 2,6 gram NaCl, 2,9 gram trisodium sitrat dihidrat, 1,5 gram HCl, 13,5 gram glukosa. Lalu tata laksana selanjutnya itu ada memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Di mana pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Formula 75 ataupun formula 100 dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Lalu, jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana tata laksana dalam memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit? Yang pertama itu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, 100 atau Resomal. Gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Lalu langkah selanjutnya itu ada mengobati infeksi. Di mana balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Lalu bagaimana cara laksana dalam mengobati infeksi? Pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Lalu, selanjutnya imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan.
Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Lalu, pelaksana yang selanjutnya itu ada memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, semua anak gizi buruk memiliki defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RTF dengan kondisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai anjuran. Lalu tata laksana yang selanjutnya ada memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Kemudian diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Lalu tata laksana selanjutnya ada diberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup, diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau MTF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Langkah selanjutnya yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Lalu tata laksana terakhir itu mempersiapkan diri tindak lanjut di rumah. Di mana persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan, tinggi badan atau berat badan panjang badan lebih besar -2 sampai dengan standarisasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral atau lateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.